tahu gak sih kalau di suatu daerah itu atau kita sebut ada sebuah wilayah atau desa di mana menyimpan sisi-sisi horor. Seperti contoh yang lo tau film Desa Penari itu. Ya, itu viral banget tuh. Nah, ternyata masih banyak tuh desa-desa horor lainnya. Di sini gue bercerita ada salah satu desa di Nusa Tenggara Barat. Boleh. Jadi ceritanya itu ada 3 seorang pemuda. Dia baru lulus SMA dan dia berencana ingin jalan-jalan nih ke Lombok lah gitu kan sama teman-temannya. Sebut saja ada Jono, Andi, dan David. Jadi 3 orang ini berencana ingin pergilah ke Lombok itu, dan mereka memang tidak ada rencana untuk ke desa itu. Dia hanya berlibur di Lombok, di pantai Lombok. Nah, dia nginap 3 hari di Lombok. Nah, singkat ceritanya tuh dia pergilah dari Jakarta pesawat pagi kan. Sampai Lombok itu estimasi sekitar jam 10 sampai jam 11 siang. Oke. Dia di hari pertama itu sampai Lombok berencana ingin main ke pantai gitu kan untuk nikmati sunset. Nah, berhubung dia nyampenya masih pagi kan, jadi nggak ada pikiran buat main ke pantai dulu nih. Dia istirahat dulu kan di hotel yang udah dia pesen tuh selama 3 hari. Terus udah beres lah tuh, jam 3 sore dia jalan lah ke pantai. Kebetulan dari jarak hotel ke pantainya tuh kurang lebih hanya 5 menit. Dia jalan, biasa tuh dia main air lah di pantai gitu kan, banana boat apa yang ada di situ, fasilitas yang disediakan di situ. Selesai sampai jam 5 gitu kan. Selesai main air dia jam 5, dia itu baliklah biasa ngobrol-ngobrol berencana sambil nikmatin sunset kan. Sambil sesekali tuh mereka ngegodain cewek, turis asing, turis lokal. Biasa namanya di pantai di Lombok atau sama di Bali kan hampir sama ya, banyak wisatawan asing yang pada berlibur gitu. Biasalah dia pada goda-godain. Sampai jam 8 malam lah dia di situ. Akhirnya jam 8 malam dia baliklah ke hotel. Dia rencana mau makan malam kan. Balik ke hotel. Selesai keluar dari pantai itu, di gerbang pintunya itu, di si Jono nih, itu ketemu seorang kakek-kakek. Dia tuh ngeliatin Jono dengan mimik wajah yang marah gitu kan. Si Jono merasa kenapa sih nih kakek-kakek gitu kan, gak jelas banget, aneh lah sama si Jono gitu. Ya udah dia jalan aja gitu, jalan. Terus dia nanya tuh sambil sesekali, mereka di jalan ke hotel itu sambil apa ya, sambil biasalah sambil bercanda-bercanda juga kan ngomong. Si Jono ngomong lah sama si David gitu kan, negor si David. Fit, lu ngeliat kakek-kakek gak sih, aneh banget tadi gitu kan. Terus si David yang gak ngirauin gitu, nanya mereka sambil pada bercanda-bercanda sampai hotel kan. Tuh, akhirnya dia nyampe lah di lobi hotel. Nah, dia naik dia mau ke kamarnya kan. Kebetulan kamarnya di lantai 5 kan. Jadi dia naik lift. Kebetulan di lift itu dia cuma bertiga tuh. Nggak ada orang lain kan. Dia cuma bertiga. Jadi dia naik lah ke lantai 5. Begitu naik ke lantai 5, di lantai 3 tuh lift itu berhenti. Nah, bilang si Jono ya nggak ada masalah apa-apa kan, dia bilang mungkin ada tamu hotel lain yang mau ke lantai berapa gitu. Pas begitu di lantai 3, pintu kebuka. Nah, sosok kakek-kakek yang ketemu di jalan itu masuk ke lift itu lagi. Hah? Kakek-kakek itu ada lagi tuh. Nah, si Jono heran kan. Kakek-kakek yang tadi nih gitu. Dia masuk tuh kakek-kakek yang tadi. Nah, di lift itu si kakek-kakek itu masih tetap mandangin si Jono tuh dengan wajah yang marah gitu kan. Jadi si Jono merasa aneh gitu kan, ya udah dia nggak hirauin. Begitu sampai di lantai 5, mereka pada keluar kan, menuju ke kamar. Nah, si Jono tuh terakhir keluar lift karena dia masih kayak penasaran ya sama kakek-kakek itu. Si Jono nengok lah ke belakang, ke arah lift itu. Begitu nengok itu, si kakek-kakek itu seperti kayak
apa ya, kayak orang ngelarang gitu, ngasih isyarat kayak gini nih. Terus gini. Oh, maksudnya diem. So, diem Ya kali. pokoknya si Jono aneh juga, maksudnya apa gitu kan. Iya. Maksudnya si Jono nggak tahu gitu. Ya udahlah, akhirnya dia nyampe lah ke kamar. Ya si David yang mandi duluan. David mandi duluan, akhirnya si Jono ngomong lah sama si Andi kan. Di lu ngeliat kakek-kakek gak sih tadi pas pada saat kita keluar dari pantai? Enggak, gua nggak ngeliat. Si Andi nggak ngeliat nih. Ih, tadi gua ketemu kakek-kakek, si Jono cerita lah pas dia ketemu itu. Nah, terus begitu dari pantai gua ketemu kakek-kakek nih keluar pantai, dia kayak marah gitu loh sama gua. Terus tadi pas kita di lift ternyata di lantai 3 berhenti dan kakek-kakek itu naik tuh ikut di lift kita. Nah, si Andi contoh lantai 3. Iya. Orang kita nggak berhenti di lantai 3 kok, lift langsung ke lantai 5. Si Jono bilang, ah yang bener lu, orang di lantai 3 inget kok gua bu, lift itu berhenti, kakek-kakek itu masuk. Halu lu, orang lift ini nggak berhenti di mana-mana, dari lobi langsung ke lantai 5. Si Jono langsung, kok aneh ya, kaget lah dia gitu. Ya udahlah, akhirnya mereka nggak pusingin. Akhirnya mereka udah mandi semua, dia cari makan lah. Biasa makan malam, mereka sambil ngobrol sambil makan. Nah akhirnya si David tuh cari-cari ini tuh, besok kita kemana lagi ya, masa ke pantai lagi gitu. Nah, akhirnya dia browsing ketemulah, kita main ke daerah namanya Desa Montong Gading yuk. Nah, Desa Montong Gading itu ada di kaki Gunung Rinjani tuh. Nah kebetulan jaraknya hanya 1 jam dari hotel dia kan ke Desa Montong Gading gitu. Akhirnya besok paginya tuh dia jalan lah ke Desa Montong Gading itu. Lebih tepatnya Desa Montong Gading dan Dusun Selak kalau nggak salah. Dusun Selak. Karena emang katanya view-nya bagus banget gitu kan. Maksudnya daerah persawahan, terasering sawahnya juga bagus sih yang dia browsing itu kan. Ya dia main lah ke situ foto-foto, udah sampai nih foto-foto. Sampai tibalah di siang hari kan. Siang hari itu dia lapar lah, pengen cari makan siang. Tapi sebelum dia cari makan siang sambil jalan itu nih, dia ketemu sosok wanita cantik. Tinggi, putih, wah semok deh pokoknya. Si David itu ngegodain tuh. Biasalah namanya cowok kan, ketemu cewek cakep gitu digodain lah, disiul-siulin apa gitu kan. Tapi si cewek itu ya biasa aja gitu, jalan aja kan. Nah selesai dia sambil jalan itu, akhirnya dia ketemulah satu rumah makan tuh. Akhirnya dia makan lah di rumah makan itu. Nah tiba-tiba itu ternyata cewek yang digodain si David tadi itu ternyata anak yang punya warung makan itu. Akhirnya nah pas begitu dia lagi pesan-pesan gitu, kan cewek itu ngeliat tuh si David yang godain tadi. Nah, akhirnya dia bisik ke bapaknya tuh yang lagi ngelayanin, bahasa lokal lah gitu, bahasa dia gitu. Cuman si David nggak nge karena tiba-tiba si bapaknya itu marah tuh. Kayak orang nggak seneng lah ngelayaninnya, jadi ya udah kayak orang nggak seneng lah gitu sama bapak-bapak, tapi sambil dilayani. Ya udah akhirnya mereka makan, cuman sambil bercanda-bercanda tuh. Kebetulan si David itu orangnya ringan tangan ya. Tahu gak sih ringan tangan, kalau orang kayak bercanda kalau lagi ngelucu kadang-kadang suka nepak-nepak, noyor-noyor apa nah. Terus tuh kayak si David cerita tuh kayak sesekali tuh pundak temen si Jono, pundak ditepok gitu, terus kupingnya disentil, terus kayak ubun gitu, kayak suka dielus-elus gitu kan. Ya itu udah selesai mereka makan, akhirnya mereka balik kan. Mereka balik ke penginapan, namun sebelum sampai ke penginapan tuh, sampai di pertengahan jalan tiba-tiba si David itu perutnya sakit. Sakit tuh. Perutnya sakit sampai kayak orang mau BAB, tapi kata si David tuh ini bukannya efek mau BAB nih, dia bilang. Kayaknya di perut gua tuh kayak ada yang jalan. Kayak pokoknya
pas melilit sakit deh dia bilang. Akhirnya sampai kan dia naik motor tuh. Nah akhirnya sampai dia jatuh guling-gulingan lah, pokoknya lu sakit, perut gua sakit gitu kan. Nah dia cari tuh selingat-selingkuh keluarga sekitar nggak ada. Ya panik lah mereka bertiga, si David kenapa nih gitu. Nah nggak lama selang waktu itu ada kakek-kakek nih datang ngampirin mereka. Pas si Jono ngeliat kok lama-lama makin ngedekat, nah itu kalau sosok kakek-kakek yang ketemu dia di pantai kemarin sama yang di lift. Sama ya berarti sama yang di lift sama di pantai. Iya Ya? makanya si Jono loh kakek-kakek ini lagi, terus lu langsung lepak si Andi kan, di ini nih kakek-kakek yang kemarin gua ketemu gitu. Ah udah ntar dulu si David gua. Akhirnya si kakek-kakek itu nanya lah kenapa temennya begini gini. Ya udah akhirnya sama kakek-kakek itu cuman diusap doang tuh perutnya si David. Oke. Selang diusap tiba-tiba tuh si David tuh mual terus dia muntah kan. Nah ternyata yang dimuntahin itu bukannya bekas makanan yang kita makan. Iya, bukan isi perut makanannya dia kan yang pas dia makan kan. Iya. Dan tahu apa yang keluar? Itu beling dan serpih-serpihan kaca yang dikeluarin. Nah sontak mereka kaget kan. Wah si David kenapa tuh kok muntah keluar? Akhirnya gini, dia nanya kan kenapa kek gini. Si kakek itu cuman bilang begini, pergi dari pulau ini sekarang juga atau pulau ini yang ikut bersama kalian. Gimana tuh? Sama. Pokoknya intinya bertiga itu harus keluar dari Lombok Iya. hari ini juga. Soalnya karena mereka bertiga itu udah takut gitu kan, udah takut apa ya udah akhirnya mereka mempercepat kepulangan, harusnya mereka pulang besok gitu kan. Akhirnya mereka nyari pesawat yang malam lah ke Jakarta. Akhirnya mereka pulang juga tuh hari itu karena mereka takut kan. Akhirnya ya udah akhirnya mereka sampai hotel, packing, cari pesawat lah tuh malam gitu. Begitu sampai Jakarta mereka cerita lagi pengalaman gini-gini dan akhirnya mereka browsing nih tentang mistis, hal-hal mistis yang ada di Pulau Lombok gitu kan. Nah, ternyata ada salah satu artikel di mana di dusun Selak itu adalah dusun di mana ternyata itu banyak yang menganut mayoritas ilmu hitam. Itu pun enggak dari itu biasanya udah turun temurun. Iya. Ataupun yang belajar biasanya turun temurun. Ilmu itu udah pasti diturunin. Desa Selak itu banyak ilmu hitam. Nah, makanya si David pas waktu kemarin dia ngegodain anak penjaga itu ternyata si anaknya itu nggak seneng tuh digodain si David dan orang tuanya juga karena merasa apa ya, kalau bahasanya ngeloncong atau kurang sopan lah gitu kan, pendatang menggoda-godain si Yusna. Iya. Ternyata di Pulau Lombok dan di desa Montong Gading itu memiliki pantangan yang dimana itu tidak boleh dilakukan. Yang pertama bersiul. Nah, tahu kan si Jono di pantai, dia kan siul-siulin turis-turis atau apa yang ada di situ. Gitu kan. Nah, akhirnya dia disamperin sama kakek-kakek tadi kan, yang kakek-kakek dia ketemu. Nah, terus di lift dia ditandain bahwa begini dan begini. Akhirnya sebenarnya dari situ si Jono sama, oh iya gue harus jaga mulut gue tuh pada saat di situ gitu kan. Nah, terus si David, pantangan kedua itu ternyata di dusun Selok itu lu nggak boleh siul yang pertama itu, yang kedua tuh lu nggak boleh kayak nepak pundak kiri entah itu siapa, karena melaman kayak lu seolah lu tuh paling tinggi lah di situ, lu sombong gitu. Yang kedua kan dia kayak ngelus ubun-ubun, nah itu nggak boleh di sana. Nah yang ketiga itu pantangannya dan nggak boleh tuh kayak apa sih megang-megang telinga atau apa gitu. Nah secara pas waktu bercanda itu David orangnya kan ringan tangan ya, kayak sentil lah apa pegang gitu. Jadi di situ bisa ditarik kesimpulan bahwa ketiga orang itu
sudah melanggar pantangan adat yang ada di desa itu dan juga di Lombok. Iya, mungkin memang dia juga nggak tahu juga kali kan pantangan itu. Iya, jadi kalau bisa dibilang karena mereka juga kurang begitu Kurang baca iya, untuk pasti. masalah Namanya dia apa sih norma-norma Bener. adat apa aja yang harus yang dilanggar di situ kan. ya kalau misalkan nggak mau kejadian lagi kayak gitu ya mereka harus cari tahu dulu nextnya kalau misalkan mau ke tempat lain juga gitu kan. Sebenarnya juga memang kita kalau bertamu ke tempat lain kita nggak boleh kayak apa ya konyol lah kalau gue bilang gitu. Jadi kita harus tetap jaga sikap aja di tempat orang. Gue juga tahu kok kalau misalkan ya memang banyak selain desa yang lu bilang itu ada juga nih desa yang gua pengen ceritain nih ke lu nih. Ini gue dapat cerita nih di salah satu sumber. Ini namanya Desa Gondol Mayat. Ya itu serem. Yes. Ini cerita emang dari judulnya udah serem banget kan. Jadi gini ceritanya kok. Jadi ceritanya itu ada dua laki-laki, dua orang. Gue sebut aja, gue samarin ya namanya ya. Itu tuh ada Idris sama Adam. Nah, Dua cowok berarti ya? yes, dua cowok. Jadi dia tuh gini, dia tuh penasaran karena dia memang anak mapala juga, ada kerja, ada kegiatan lah. Jadi kebetulan dia kegiatan berdua itu. Ya memang kegiatan ini bukan tanpa alasan untuk apa ya, bukan buat untuk pekerjaan, bukan sih. Jatuhnya kayak penasaran aja sebenarnya. Dia pengen ke salah satu tempat di Jawa Timur. Nah, letak di desa Gondol Mayatnya itu di Jawa Timur ini. Itu letaknya ada di satu gunung. Nah, jadi si Idris dan si Adam ini coba daki atau daki malam hari. Jadi sekitar jam 9 atau jam 10. Setelah dia ke pos pengamanan masih di bawah, sontak dia bingung juga, kok nggak ada orang, nggak ada yang jaga gitu. Jadi letak desanya tuh di atas gunung gitu. Ya, nah nanti jadi itu pas dia ke pos pengamanan kok dia bilang nggak ada orang gitu. Ya akhirnya dia coba mutusin tetap naik tanpa ada izin. Jadi dia tuh kayak coba nerobos gitu. Oh ya. Nah, karena memang pada saat itu memang nggak ada orang pas dilihat di sekitaran dia satupun, cuman dia berdua. Mereka berdua doang. Nah, akhirnya pas sudah akhirnya dia bilang, udah kita lanjut aja dah. Dia lanjut, akhirnya dia taruh identitas dia. Si Idris yang naruh nih, nggak dua-duanya. Jadi si Idris dia taruh identitas dia di loket itu. Tujuannya supaya di saat nanti di atas itu atau si penjaga itu udah datang, dia bisa ngelihat ada tanda pengenal di situ. Ya udah akhirnya karena memang dia agak apa ya, karena si Idris sama si Adam ini agak-agak ingin tahunya tuh luar biasa gitu. Jadi mereka berdua daki tapi bukan di trek yang sah. Jadi dia cari jalur sendiri. Oh, dia buka jalur Dia sendiri. buka jalur berarti. sendiri. Oke, sampai di jalur dia sampai di jalur itu. Selama di perjalanan itu dia selalu diganggu sama yang namanya bunyi suara ayam. Pada malam itu sekitar jam 10-an. Dia diganggu sama suara ayam, sama bau-bauan. Itu bau-bauan itu kayak bau-bau bunga kuburan gitu loh. Oh iya. Bau-bau kuburan gitu. Kayak bunga kamboja ya kayaknya. Ya pokoknya wangi-wangi Oh, nilai kembang tujuh Lo rupa. tahu kan? Nah, bunga itu lo tahu kan wanginya kan? Kalau kata mitosnya itu kan
bunga-bunga gitu kan, bener gak kan kalau misalkan bau-bau gitu ada yang diikutin, ada yang ikut Ya sih biasanya ada sosok Iya yang nggak? ikut lah ya. ya itu gokilnya tuh. Nah parahnya lagi, setelah dia di pertengahan jalan, itu udah larut malam banget ya, singkat ceritanya dia kayak ngeliat di depan dia ada rombongan atau masyarakat yang sedang membawa mayit, iring-iring rombongan Ya, masyarakat iring-iring masyarakat yang biasa kan kalau di bawa keranda. ya iya. Nah, bawa jenazah itu. Oke, pas saat itu si Idris sama si Adam bilang, kok ada apa ya? Kok ada Yang geng-geng? nguburin malam-malam Iya, ya. kok ada masyarakat atau rame-rame yang mau nguburin jenazah atau mayit gitu. Ya udah akhirnya dia coba samperin lah tuh, coba menghampirin masyarakat itu. Cuman rasanya nggak sampai-sampai. Dia coba samperin itu nggak sampai saat pertengahan jalan si Adam ini apa namanya izin lah sama si Idris, belet dia belet kok, tapi mau pipis lah, mau kecil. Sebaliknya si habis itu baliklah, selesai pipis gitu kan, selesai kencing, jalan lagi lah mereka. Setelah itu ya udah pertengahan jalan, sontak pas dia cari-cari masyarakat yang dia lihat itu nggak ketemu-temu, tapi malah ada nenek-nenek di pertengahan jalan. Ada nenek yang nyamperin si mereka berdua, si Idris sama si Adam. Ya udah si Idris sama si Adam bingung kan, kok ada nenek-nenek di rimba begini tadi. Di hutan tengah malam Iya, gitu. gila. Nah itu parah banget kan. Oke lah, pas itu dia bilang kan sama si nenek, Nek, apa namanya? Dia bilang ada rombongan di depan gitu kan. Si nenek ini bilang gak ada rombongan apa-apa nak, udah gitu kan. Oh yaudah permisi ya. Akhirnya dia permisi kan. Si nenek-nenek itu. Si nenek itu permisi. Oh. Dia langsung pergi kan. Gak lama si Adam, sorry nih, ini gokil ini ya, dia testisnya sakit tiba-tiba. Oh, sehabis kencing tadi. Sehabis kencing tadi testisnya sakit secara tiba-tiba. Pas si Idris nanya, ya si Adam pasti tahu kan apa yang dirasain kan. Udah bingung, udah akhirnya di jalan tetap ke atas, jalan tetap ke atas sambil apa ya, ngejar si masyarakat tadi, pengen minta tolong. Ternyata parahnya lagi, pertengahan jalan ketemu lagi si nenek di Nenek tadi. karena memang dia udah kebingungan, dia nggak kepikir kepanjang sama pertama kali dia ketemu. Karena dia juga di rimba begini kan, dia nggak tahu trek-treknya gitu kan. Ya mungkin si nenek punya jalan pintas gitu. Iya, iya. Tapi sorry, pas waktu izin pamit tuh nenek-nenek itu arah menuju turun apa menuju naik? Justru berlawanan arah. Jadi di papasan. Logikanya harusnya nenek-nenek itu turun ya? Betul, logikanya harus nenek itu turun. Makanya karena dia udah kebingungan, diceritain lah apa yang terjadi sama si Adam. Udah akhirnya si nenek itu bilang, mari ikut nenek aja ke rumah. Sontak kaget dong mereka berdua. Ini sama si Adam bingung berhadapan. Mana gitu kan parahnya kan. Ini rimba, ini hutan. Akhirnya ikut lah, karena mereka udah kebingungan dia ikut. Karena si Adam juga udah sakit kan. Dia ikut, akhirnya sampailah di rumah si nenek. Ternyata parahnya nih, bener ada perkampungan. Si Adam melihat ada perkampungan, tapi memang penduduknya nggak banyak.
semacam apa ya, pasar setan mungkin kalau di gunung, Nah, bukan apa ya seperti cerita-cerita orang itu kalau di gunung suka ada pasar setan, pasar atau tiba ada apa namanya perkampungan tiba-tiba gitu. Iya, Nah, iya. dia benar-benar ngelihat itu di perkampungan. Emang warganya nggak banyak, penduduknya nggak banyak. Masuklah akhirnya tuh, singkat cerita masuklah ke si Rumah nenek. mereka berdua ke rumah nenek. Si nenek tiba-tiba bilang sambil mengobati, maaf ya, sorry, testis nih, si ada sambil mengobatin, si nenek bilang bahwa ada sumur tempat kamu kencing yang tidak apa namanya, penunggu yang tidak suka sama apa yang kamu lakukan. Apa yang si Adam melakukan. Si Adam itu ngencingin sumur itu gitu. Ternyata kaget dong si Adam juga kan. Kok tahu gitu kan. Nah, akhirnya perlahan-lahan sembuh lah. Akhirnya semakin menyusut lah itu apa namanya, testisnya semakin menyusut lah sakitnya kan. Setelah dari situ mereka, si Adam sama si Idris tuh dengar lagi di luar rumah si nenek ada seperti iring-iringan lagi, ada masyarakat yang membawa jenazah kemari. Pas sudah keluar mereka, akhirnya si Idris lah yang keluar karena si Adam masih diobatin. Keluarlah si Idris, dia nengok, ternyata benar, dia lihat ada iring-iringan itu. Nah, singkat ceritanya si Idris keluar lah tanpa si izin si nenek. Dia keluar, dia samperin si penunggunya kan. Setelah dia samperin si iring-iringan masyarakat itu, nah kagetnya bukannya yang namanya ada apa ya, yang namanya ada kegiatan seperti itu kan harusnya bukannya pada sedih dong masyarakat ya kan. Ini malah bukannya sedih, malah apa ya, malah ketawa-tawa, senyum-senyum gitu, bukan yang kayak nangis atau apa gitu. Biasanya kayak berduka. Iya benar, gitu. Ternyata enggak, ternyata mereka malah ketawa, ya kan, senyum-senyum, malah ada diiringi sama musik gamelan. Si Idris penasaran, dia samperin lah keranda mayitnya. Ternyata itu seorang anak kecil, tetapi matanya terbuka, dan anehnya sebelum dikubur si kain kafan talinya ini itu gak dibuka, masih terikat. Makin ganjil si Idris rasain itu, dia pulang, dia balik ke rumah si nenek. Setelah kejadian itu, dia akhirnya bilang sama si Adam kalau suasana makin gak jelas, makin ganjil, ya kan? Nah, parahnya si nenek cuman diam. Setelah si Adam selesai diobat, si nenek cuman diam, dia hanya masuk kamar. Gak ada omongan kalau ada yang suka cerita, dia nggak cerita kalau ada yang suka masyarakatnya. Ada tradisi masyarakat yang suka goblok. Itu parah banget kejadian di situ. Musik gamelan selalu ada, iring-iringan nggak pernah henti. Jadi banyak gitu. Banyak. Setelah musik gamelan hilang, rombongan yang pertama mereka berdua lihat hilang. Gak lama ada lagi musik gamelan lagi. Seperti dirayain. Bukan diduka tapi seperti dirayain. Nah, dari situ ya udah, akhirnya si Idris sama si Adam coba kabur dari rumah si nenek. Tapi si Idris sama si Adam sengaja melihat ada kotak di rumah si nenek. Dicoba lah buka sama si Idris. Ternyata isinya adalah kain kapak, potongan kain kapak. Wah, ada yang masih utuh dan ada juga yang potongan.
Sana mereka penasaran, diambillah satu potongan kain kafan itu, dimasukin ke dalam ransel. Dia langsung lari, dia langsung buru-buru keluar. Parahnya setelah dia buka pintu rumah, tiba-tiba di depan pintu itu muncul pocong. Di depan dia langsung berhadapan. Itu cuma sejengkal. Anjir. Kalau kurang lebih diukur itu sejengkal. Tiba-tiba Gue sih langsung pingsan kayaknya kalau begitu. dari situ parahnya lagi nih. Akhirnya dia terobos aja dia. Dia kehilangan arah ke belakang rumahnya sini. Nih akhirnya. Setelah sampai di belakang rumahnya sini, malah bukannya semakin kondusif keadaannya, malah semakin banyak Iring-iringan yang bawa keranda itu. iring-iringan itu tetap ada. Makanya dia langsung lari ke belakang rumah. Malah di belakang rumah itu kan memang masih rimba ya, rumah ini itu. Malah banyak sosok di sela-sela rimba itu, ada kuntilanak. Dia langsung ditampakkan kuntilanak di belakang rumah sini. Dan ada di sela-sela semak-semak itu ada banyak pocong yang bermunculan. Setelah itu pas dilihat, dia kabur lah, balik ke arah. Larilah mereka berdua, si Adam si Dik nih, dia balik ke arah. Dia coba cari jalan yang waktu dia Ke rumah si nenek. ke rumah si nenek itu. Dia coba cari jalan itu, tapi nggak ketemu-temu. Malah akhirnya tiba-tiba nggak lama dia kabur itu, parahnya lagi si nenek itu mengejar dia, tapi Merangkak. tapi kencang. Anjir. Nah, habis dari situ ditarik lah dia, dipegang lah dia berdua kakinya. Dia bilang apa? Tidak ada yang bisa, bahasa Jawa ya, gue nggak tahu bahasanya gimana, parahnya nggak akan ada yang bisa keluar dari desa ini, ya kan? Sudah pasti masuk desa ini sudah pasti akan mati. Yang masuk desa ini tidak akan bisa keluar, tapi pasti mati. Anjir. Gokil sih kalau kata gue. Nah akhirnya tuh si Adam sama si Idris ya bingung, dia teriak kan, nggak bisa lari dia nggak bisa lari karena dipegang sama. Nggak akan ada yang bisa keluar dari desa ini kecuali mati. Nah sampai akhirnya coba inilah ditendang lah sama si sama si Idris sama si Dia Adam. berusaha lah ya Berusaha buat lah kabur. Sampai akhirnya cengkeraman itu lepas. Setelah cengkeraman itu lepas, masih dikejar lagi lah sama si nenek. Akhirnya pas pas udah selesai dari situ, dapat lagi nih yang namanya suara di perjalanan, pada saat dia menuju ke trek bawah turun. Si nenek tiba-tiba di depannya dia berhadapan, muncul lagi. Tapi itu tetap ada yang namanya bau-bau kamboja itu tetap ada sepanjang perjalanan. Sepanjang lari itu wangi itu tetap ada. Dan suara ayam berkokok selalu ada sepanjang hari itu. Udah dari situ si nenek itu selalu bilang kalimat yang sama. Gak ada yang bisa keluar dari desa ini kecuali mati. Kecuali kalian. Dia tetap sugestinya, dia tetap si Adam sama si Idris ini tetap positif. Wah, dia akhirnya Kita masih bisa terobos. bertahan nih. Iya. Akhirnya dia lanjut lah ke jalan itu. Gak lama dari situ bau itu tetap ada ngikutin.
sampai dia di bawah. Ternyata pas di semak-semak di bawah itu, pas udah dia mau nyampe bawah, dia berhenti di tempat si Adam kencing. Ada sosok besar, pakaian putih, rambutnya panjang, tapi kepalanya putar ke Tangannya belakang. terbalik. Badannya mengarah ke depan, tapi kepalanya ke belakang. Iya. Langsung lari dari situ. Langsung lari, dia tiba di bawah. Akhirnya memang ternyata di desa itu ceritanya memang nyatanya tidak akan ada yang bisa Selamat. selamat, karena itu desa mati, desa Gondol. Pantas Disebutnya. namanya Gondolma itu berarti membawa mayat. Iya. Jadi kalau misal tidak ada yang mati, kalau misalkan tidak ada mayat atau tidak ada mayat baru, desa itu akan kena bencana. Mitosnya begitu. Tapi si 2 orang itu akhirnya bisa selamat atau masih tetap berada di alam gaib itu? Masih tetap di dalam kayak itu. Sampai akhirnya gue, wah kalau gue ceritain panjang banget. Berarti memang ada ya desa-desa yang gaib kayak gitu yang mungkin masih ada jadi cerita legenda gitu kan? Banget, banyak. Selain di desa Penari gitu. Betul. Menurut lu masih ada gak sih desa-desa lain yang memiliki keangkeran yang sama gitu dari desa kita kedua desa yang kita ceritain ini?